Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Johannes Robert, dibintangi oleh Hannah John Kamen, Kaya Scodelario, Robbie Amell, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang Raccoon City, sebuah kota yang sempat jadi rumah perusahaan Umbrella Corporation. Namun Raccoon City sekarang menjadi kota mati. Perusahaan tersebut menguras habis sumber daya yang berada di kota itu, hingga tidak tersisa apapun. Alhasil, kini Raccoon City dikenal sebagai kota mati akibat Umbrella Corporation. Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut. Di malam yang sunyi, di sebuah panti asuhan, terlihat anak gadis yang bernama Claire yang terbangun dari tidurnya karena ia mendengar ada suara yang memanggilnya. Suara itu berasal dari pojok kamar, namun jelas terlihat. Lalu kakaknya yang bernama Chris sempat terbangun. Ketika melihat adiknya terbangun, ia menyuruh Claire supaya kembali tidur. Chris pun mengabaikan apa yang dilihat oleh Claire. Claire yang dihantui rasa penasaran, ia semakin sulit untuk tidur. Lalu Claire kembali menghampiri pusat suara yang memanggilnya. Perlahan Claire mendekatinya dan menyapanya. Di sana terlihat orang yang berpenampilan dengan wajah bertopeng. Claire pun menanyakan namanya. Dia hanya menunjukkan pergelangan tangan yang dalam keadaan terborgol dan terlihat identitas di tangannya yang tertulis Lisa Trevor. Lalu Claire pun menanyakan di mana ia tinggal dan dia menjawab dengan tulisan di atas kertas. Setelah itu Lisa menghilang, entah kemana. Sesaat sedang melihat boneka kecil, Claire dikagetkan dengan kedatangan Dr. William dan menyuruh Claire untuk kembali tidur. Claire pun kembali ke tempat tidurnya, kemudian boneka yang tadi ia lihat tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Dan ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk Claire yang saat ini sudah dewasa. September 1993, terlihat Claire menumpang sebuah mobil truk besar yang menuju ke Raccoon City, di mana Claire ingin menemui kakaknya Chris yang masih tinggal di sana. Ternyata mereka terpisah pada saat Claire kabur dari panti asuhan, guys. Malam itu jalan terlihat sepi dan gelap. Di tengah perjalanan, tak sengaja truk itu menabrak seseorang yang sedang menyeberang jalan. Lalu mereka pun keluar dan memeriksanya. Namun naasnya, korban terlihat telah tewas di tempat. Mereka sempat berdebat karena perbedaan pendapat, di mana Claire meminta mayatnya agar dibawa, namun sang supir tidak mau membawanya. Di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba mayat itu terbangun dan pergi dari sana. Akhirnya mereka menyadarinya kalau mayat itu telah hilang. Anjing sang sopir pun terus menggonggong dan mendatanginya, kemudian menjilat bekas darah mayat itu. Mereka sempat mencarinya, namun tidak ada respon dari korban. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Raccoon City. Raccoon City adalah kota terlahirnya raksasa perusahaan farmasi Umbrella. Namun insiden kebocoran virus yang membuat perusahaan tersebut harus memindahkan aktivitasnya dari sana. Dan kini Raccoon City telah menjadi kota hantu yang sudah ditinggalkan sebagian besar penduduknya. Perusahaan Umbrella seakan tutup mata dan tak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kini hanya sebagian kecil karyawan yang masih bertahan di kota itu, guys. Di sebuah kafe terlihat salah satu anggota kepolisian yang baru dipindahkan di Raccoon City. Ia bernama Leon Kennedy, di mana ia sering jadi bahan bercandaan teman kerjanya. Setelah teman-temannya pulang, ia sempat ngobrol dengan pelayan kafe yang bernama Louis, di mana saat itu si pelayan kafe mengeluarkan darah dari matanya. Namun ia hanya menjawab sudah terbiasa dengan hal itu saat ditanya oleh Leon. Tak lama kemudian terdengar suara yang menabrak pintu kafe itu dan ternyata itu adalah seekor burung gagak yang kini terlihat sekarat.
Akhirnya kini Claire dan truk itu telah sampai di Raccoon City. Tak lama ia turun dari truk itu. Terlihat sang supir digigit oleh anjing yang kemungkinan besar telah terkontaminasi oleh darah zombie yang ia hisap sebelumnya. Tak lama Claire menuju ke rumah untuk menemui Chris. Namun saat sampai di rumah, pintunya terkunci guys. Akhirnya Claire menyongkel pintunya sehingga bisa masuk. Tak lama Chris pun keluar dan menemui Claire. Profesinya sekarang adalah sebagai polisi. Claire menceritakan kepada Chris saat dalam perjalanan menuju Raccoon City. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Raccoon City. Akhirnya Claire mencoba memberikan info kepada Chris dengan memutarkan video rekaman dari seseorang bernama Ben. Dia memberitahu kalau Raccoon City sudah diracuni dan efeknya akan terasa secara perlahan. Umbrella sengaja membuat Raccoon City membusuk. Awalnya Chris menganggap kalau Ben hanya membuat sebuah teori konspirasi untuk menghasut warga Raccoon City. Tujuan Claire adalah untuk membawa Chris keluar dari Raccoon City karena hanya Chris lah satu-satunya keluarga yang ia punya. Di sisi lain, di kediaman Dr. William, putri Dr. William selalu mendapatkan mimpi buruk dengan adanya sesosok monster. William bersama istri mencoba untuk menenangkannya. Saat itu terdengar ada suara telepon. William pun mengangkat teleponnya. Namun terlihat William terlihat cemas. Dengan tiba-tiba menyuruh anaknya untuk berkemas dan pergi dari rumah. Tak lama terdengar sebuah sirine di kota Raccoon City. Umbrella memberitahu kepada warga Raccoon City untuk tetap bertahan di dalam rumah demi keselamatan mereka semua. Mendengar itu, akhirnya Chris bergegas pergi ke markas polisi dan memerintahkan Claire untuk tetap di rumah saja. Di luar pintu rumah terlihat tetangganya yang bersikap aneh. Dan tiba-tiba saja dia menjadi brutal dan menyerang Claire. Kemudian Claire mencoba membela diri dan kabur dengan motor milik Chris menuju tempat Chris bekerja. Di tengah malam, sirine itu yang terus berbunyi dan terdengar instruksi dari Umbrella kepada warga Raccoon City. Chris yang telah sampai di markas, ia bertemu dengan rekan timnya. Mereka diperintahkan oleh Chief untuk pergi ke Spencer Mansion. Karena tim dari anggota polisi yang bertugas di sana tidak lagi bisa dihubungi. Chief memerintahkan mereka untuk memastikan semua aman terkendali. Spencer Mansion dulunya adalah tempat kediaman pendiri perusahaan Umbrella. Namun sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya guys. Saat itu Wesker mendapatkan pesan misterius dari seseorang. Isi pesan itu adalah memintanya untuk memeriksa isi dalam lokernya. Ternyata itu adalah sebuah telepon genggam. Dan dia kembali mendapatkan pesan misterius bahwa Raccoon City akan dihancurkan tepat pada jam 6 pagi ini. Namun Wesker mengabaikannya. Claire yang sedang dalam perjalanan, ia sempat berhenti di simpang 4 karena ada sebuah mobil. Ternyata ia adalah Dr. William beserta keluarganya. Sesaat mereka saling mengingat masa lalu mereka di panti asuhan. Tak lama Claire melihat wanita yang bertingkah aneh. Dan juga melihat truk yang sempat ia tumpangi melaju dengan sangat kencang. Ternyata mereka sudah mulai terkontaminasi virus itu hingga truknya terguling tepat di depan kantor polisi. Sementara Leon masih asyik mendengarkan lagu sambil tertidur nyenyak. Bahkan dia tak sadar ada zombie yang terbakar di depannya hingga Steve menembak zombie itu. Extinguisher and lock the gates. Others. Tak lama Steve pamitan kepada Leon untuk meninggalkan kota Raccoon City dan tidak memperdulikan anak buahnya. Ia hanya menyuruh Leon untuk menjaga di kantor polisi itu. Saat dalam perjalanan, sang kepala polisi itu ternyata melihat kalau semua jalan sudah diblokir.
Ia yang sempat ngeyel, akhirnya mobilnya diserang ratusan peluru dan membuatnya kabur dan kembali ke kantor polisi lagi. Di sisi lain, anggota yang dikirim ke Spencer Mansion dengan helikopter telah sampai di sana dan melihat mobil dari rekannya yang hancur. Tak lama mereka masuk ke Spencer Mansion dengan senjata lengkap dan siaga. Di sana mereka pun berpencar untuk mencari rekan timnya yang hilang. Di sisi lain, terlihat jam 1.50 pagi. Terlihat Steve telah kembali dan sampai parkiran mobil. Ia melihat sesuatu yang aneh. Kemudian ia menghampirinya. Namun dia lupa membawa pistolnya dan kembali ke mobil untuk mengambilnya. Ternyata ada seekor anjing yang kini telah berubah menjadi zombie yang kemudian menyerangnya. Untung saja Claire datang dan membantunya. Sementara di luar kantor, orang-orang yang telah menjadi zombie sudah berdesakan ingin masuk ke sana. Jam 2 pagi di Spencer Mansion, Chris menemukan ada seseorang di sana dan ternyata ia telah dimangsa zombie. Melihat itu, Chris auto melumpuhkan zombie itu. Terlihat Vickers memeriksa di ruangan lainnya dan kini ia diserang para zombie itu, guys. Di sisi lain, sang pilot yang sedang sendiri menjaga heli itu, ia dikagetkan dengan zombie yang menyerangnya dan membuat tubuhnya terkontaminasi. Sementara Wesker bersama Valentine berada di ruangan lainnya. Kini Wesker mengikuti arahan dari SMS yang dia dapatkan dari seorang misterius itu. Di sana tertulis untuk membuka pintu rahasia dengan memainkan irama piano. Di situ Valentine melihat cahaya terang yang aneh datang dari luar rumah itu. Dan benar saja ada helikopter yang dikendarai zombie dan menabrak rumah itu, guys. Setelah kejadian itu, mereka kembali menuju pintu rahasia yang terbuka. Ternyata itu adalah pintu rahasia untuk bisa keluar dari Raccoon City. Saat itu Wesker memilih meninggalkan teman-temannya, dan Valentine pun kembali mencari temannya Chris dan lainnya. Di sisi lain, di kantor polisi terlihat para zombie itu berhasil menjebol gerbang itu. Claire, Leon, dan Steve yang melihatnya mencoba untuk menghindar dari kejaran para zombie itu, guys. Oh shit. Let's go, let's go. Go, go. Dan Steve mengarahkan mereka ke sebuah panti asuhan, di mana ada jalan menuju Spencer Mansion. Lalu di sini Claire mengingat saat masa kecilnya. Tak lama Leon merasakan ada sesuatu yang berjalan di atap. Lalu muncul seseorang yang aneh di sana. Ternyata itu adalah Lisa, teman masa kecil Claire. Ia juga menunjukkan ada sesuatu yang berjalan di atap. Dan tiba-tiba dari belakang, Steve menjadi sasaran alien mengerikan yang menariknya ke atas dan kembali menjatuhkannya dengan keadaan mengenaskan. Tak lama alien itu menampakkan dirinya. Beruntung teman kecil Claire alias Lisa datang dan membantu mereka membunuh alien itu. Dan setelah itu, Lisa mengarahkan mereka ke sebuah lift rahasia untuk menuju Spencer Mansion. Di sisi lain, Chris masih berjuang sendirian melawan para zombie di Spencer Mansion.
Tak lama Valentine datang dan membantu Chris melawan para zombie itu. Setelah itu Valentine memberitahu kalau yang lainnya sudah mati, sedangkan Wesker pergi meninggalkan mereka guys. Akhirnya Claire dan Leon kini telah sampai di Spencer Mansion. Dan Claire pun terus mencari keberadaan kakaknya Chris. Di sebuah ruangan, Claire melihat sebuah media player. Kemudian memutarnya. Terlihat kalau itu adalah sebuah video dokumenter. Terlihat dua anak kecil yang sedang duduk dan dikelilingi para dokter. Akhirnya di sini terungkap bahwa Umbrella sengaja membuat panti asuhan anak-anak dan menjadikan para anak-anak itu sebagai bahan uji coba penemuan biologis mereka. Beruntung saat itu Claire dan Chris berhasil kabur. Kini terungkap, otak di balik semua itu adalah Dr. William, guys. Di sisi lain, ternyata Dr. William bersama anak dan istrinya sudah berada di sana. Terlihat ia sedang memaking ramuan injeksi dari hasil penemuan biologisnya itu. Tak lama sampailah Wesker dan bertemu dengan William di sana. Ternyata SMS misterius yang dikirimkan ke Wesker selama ini adalah untuk mengarahkan Wesker ke ruang praktek Dr. William dan mengambil penemuan biologis Dr. William. Wesker mencoba meminta ramuan itu, namun Dr. William menolaknya hingga adu tembak pun berlangsung, guys. Untungnya Wesker memakai rompi anti peluru. Saat sebelum William tewas, dia meminta istrinya untuk membawa kabur koper itu. Tak lama istrinya mengarahkan pistol ke arah Wesker. Sayangnya ia kalah cepat dengan Wesker. Namun tak disangka, sebelum mati, William telah menginjek cairan biologis itu ke tubuhnya. Terlihat dari belakang Wesker, Valentine melihat Wesker yang akan menembak anak itu. Tak lama Valentine pun menembak Wesker. Sayangnya Valentine telah salah sangka dengan Wesker. Sebelum mati, Wesker memberitahukan bahwa Raccoon City akan dihancurkan tepat di jam 6 pagi. Wesker juga memberitahu Valentine kalau ada kereta bawah tanah yang bisa mengantarkan mereka keluar dari Raccoon City. Tak lama kemudian, kini ramuan biologis itu telah bereaksi di tubuh Dr. William dan membuatnya bangkit kembali. Akhirnya mereka mencoba untuk melarikan diri dari Dr. William yang telah berubah menjadi monster. Tak lama kemudian Claire datang dan langsung menembak monster William. Lalu mereka bergegas menuju kereta bawah tanah dan menjalankannya untuk segera keluar dari Raccoon City. Sorry. Kini waktu telah menunjukkan jam 6 pagi dan Raccoon City mulai dihancurkan hingga membuat kereta bawah tanah itu berhenti. Saat kereta terhenti, terdengar suara langkah kaki di atas kereta mereka. Dan benar saja, ternyata itu adalah monster William yang kini telah bermutasi total. Claire dan Chris mencoba melawannya, namun terlihat mereka tak sebanding dengan monster itu. Beruntung, Leon datang dan dengan cepat menembak monster itu dengan bazooka. Di luar terlihat Raccoon City yang kini benar-benar dihancurkan total. Dan untungnya mereka masih terselamatkan karena berada di bawah tanah. Dan posisi kereta sudah dekat dengan jalan keluar Raccoon City. Di akhir film, terlihat Wesker yang hidup kembali dengan keadaan mata yang tak lagi bisa melihat. Lalu datang seorang wanita dan memberikan sebuah kacamata kepada Wesker agar ia tak terlihat buta, guys. Itulah alur cerita film Resident Evil Welcome to Raccoon City yang dirilis tahun 2021. Silakan tambahkan narasi kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian
supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.